Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Safat Huda. Kali ini kita akan membahas keterbatasan PTK. Nah, kalau dilihat dari slide ini ada 3 hal yang menjadi keterbatasan PTK ya. Nah, yang pertama itu adalah validitas masih diragukan. Nah, kenapa nih validitas penelitian PTK ini masih diragukan? Yang pertama terkait dengan metode dan desain penelitian. Jadi, kalau metode dan desain penelitiannya kurang tepat, itu dapat mengurangi validitas. Lalu juga nanti masuk ketika pengumpulan data, lalu interpretasi hasil, dan itu nanti kalau misalkan tadi metode dan desain penelitiannya tidak cocok ya, maka itu akan meragukan dari proses validitas yang harusnya bagi PTK, penelitian tindakan kelas itu menjadi hal yang urgent ya, walaupun secara desain dia itu desain penelitian kualitatif begitu ya. Jadi aspeknya adalah terkait dengan metode dan desain. Nah, jadi penting menggunakan metode dan desain ya dalam proses PTK sehingga itu nanti akan mengurangi keraguan terhadap validitas PTK. Gitu ya secara sederhana. Oke, yang kedua, tidak dapat melakukan generalisasi. Kenapa nih tidak dapat melakukan generalisasi di PTK? Karena di PTK posisinya itu dia kan spesifik ya di satu kelas dan satu sekolah. Sedangkan masing-masing di satu kelas atau misalkan di satu sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda, baik itu misalkan siswanya, konteks pembelajaran, tenaga kependidikan. Jadi disitulah eh, penyebab kenapa di PTK ini tidak bisa atau tidak dapat dilakukan generalisasi karena masing-masing karakteristik dari setiap sekolah, kelas ya, itu berbeda gitu. Tapi memang mungkin juga kalau itu ada kemiripan terkait dengan apa namanya karakteristik tadi, itu mungkin bisa dijadikan sebagai bahan acuan gitu ya. Tetapi tidak semuanya bisa disamakan di dalam proses atau digeneralisasi sama begitu ya posisinya. Oleh karena itu memang terkadang hasil PTK itu bisa menjadi hal yang sulit dan tidak selalu akurat karena tadi tuh dipengaruhi oleh faktor karakteristik dari setiap kelas ya, sekolah gitu, siswa itu berbeda-beda gitu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga nih, guru bertindak sebagai pengajar dan peneliti sekaligus. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dari keterbatasan PTK karena guru ya di sini sekaligus sebagai peneliti. Jadi ada kecenderungan si guru kemungkinannya begitu bisa merubah hasil penelitian atau tidak subjektif karena ya dia sebagai peneliti gitu. Nah, akan tetapi ini juga menjadi hal yang apa namanya karakteristik atau hal yang patut diperhatikan karena ketika guru juga tidak melakukan di kelas dia gitu, maka dia akan lebih lama lagi dan untuk mengetahui hal tersebut kan perlu observasi yang lama sehingga memang hal ini juga selain keterbatasan menjadi sedikit faktor keberhasilan di dalam PTK kenapa guru itu menjadi sekaligus menjadi seorang peneliti gitu ya. Walaupun nanti ya agak terganggu ya terkait dengan apa proses dia di kelas sebagai pengajar gitu ya. Karena ada dua concern peran yang dilakukan ya, sebagai pengajar sekaligus peneliti gitu ya. Nah, itu sederhana saja terkait dengan keterbatasan PTK. Silakan kalau misalkan nanti ada
diskusi atau pertanyaan di kolom komentar, dipersilahkan ya. Baik, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.